Halo Sobat Libels, kembali lagi di broadcast Libels Smart Radio, eksplorasi kreatif menuju produktif. Balik lagi sama aku Edelin dan di sini aku punya tamu spesial nih. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu lah ya, calon kandidat ketua OSIS nomor urut 01. Nah, boleh dikenalin gak nih Kak? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fahri Azhar. Kalian bisa panggil aku Fahri atau Fajri gak apa-apa, karena juga ada teman kita namanya Fahri. Aku dari kelas 11 4. Oke Kak, nih jadi di sini aku bakal ngewakilin teman-teman di rumah juga yang mau tanya-tanya nih Kak sama Kak Fajri kayak tentang keseharian Kakak dulu nih Kak, dari mulai keseharian Kakak aja deh. Kira-kira Kakak tuh setiap hari kesibukannya tuh apa aja nih Kak? Oke, pastinya ya kalau lagi jam-jam sekolah gini ya pastinya sibuknya sekolah ya. Apalagi kalau untuk saat ini kesibukanku pastinya untuk menyiapkan pemilos. Terus juga ini lagi ngepasin banget sama P5 kelas 11 yaitu Suara Demokrasi. Jadi juga di kelas 11 nanti kita bikin partai, terus juga video-video gitu. Terus kalau kesibukan lainnya aku juga ikut les. Biasanya aku ikut les tuh hari Selasa sama hari Kamis gitu. Berarti Kakak tuh lumayan sibuk ya Kak ya? Iya. Terus Kakak juga Kakak ikut ekstrakurikuler apa nih Kak di sini? Kalau aku di SMA 15 ini tuh aku ikut debat. Nah, kenapa sih aku pengen ikut debat? Jadi ada ceritanya nih. Dulu waktu kelas 10 itu aku bener-bener pendiam banget. Jadi kayak aku kalau ngomong di depan orang tuh kayak gugup. Jadi nggak cuman di banyak orang gitu ya, kayak di depan beberapa orang kayak wawancara gitu aja tuh aku gugup. Terus kayak aku kebetulan banget pas itu demo ekskul ada debat, aku mikir kayak wah dulu di SMP aku nggak ada nih ekstra kayak gini, siapa tahu aku masuk sini bisa jadi pede nih buat ngomong gitu. Akhirnya aku ikut debat gitu. Jadi itu asal muasalnya Kakak ikut debat ya Kak ya. Nah, terus dari cerita yang Kak Fajri barusan sampein kan, Kak Fajri itu lumayan sibuk ya Kak. Kakak ikut ekstrakurikuler, Kakak juga ikut les di hari Selasa sama Kamis. Terus nih Kakak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, yang pastinya ketua OSIS itu punya tanggung jawab yang besar, punya kesibukan yang lebih padat lagi. Nah, kira-kira gimana sih Kak caranya Kak Fajri buat memanage waktu Kakak dengan kesibukan yang ada tuh kira-kira bakal gimana Kak? Oke, untuk membagi waktu sendiri ya, kalau semisal nih OSIS sama lesku tabrakan itu aku biasanya punya dua opsi ya. Jadi opsi pertama itu aku bisa mengganti hari lesku. Terus kalau opsi keduanya yaitu aku bisa ikut OSIS dulu sebentar, terus nanti aku bisa pamit duluan. Terus kalau semisal nih dengan tabrakannya OSIS dengan pelajaran di sekolah, semisal aku harus dispen dan meninggalkan kelas gitu, biasanya aku tetap komunikasilah dengan guru-guru, karena kan nggak mungkin ya kalau aku tiba-tiba langsung bilang gitu kan, nggak mungkin ya. Aku juga komunikasi sama teman-teman nih, kayak kalau semisal belum ada gurunya tapi dah aku harus dispen, aku bilang aku nitip dong nanti aku dispen, kalau semisal ada tugas-tugas kabarin ya. Jadi tetap aku selalu komunikasi lah, entah itu sama guru atau sama teman, biar nanti tugas-tugasnya nggak keteteran gitu. Oh iya sih Kak, itu bisa jadi juga buat tips buat teman-teman yang lagi sibuk atau juga yang ada banyak kegiatan. Nah itu bisa diikutin tuh tips dari Kak Fajri. Nah, terus selanjutnya nih Kak, Kakak itu punya hobi apa sih Kak yang bisa mendukung atau yang ada kaitannya sama organisasi gitu atau OSIS gitu, ada nggak Kak? Kalau untuk hobiku sendiri sebenarnya itu lebih kayak ke cara diriku untuk refreshing sih. Jadi kayak semisal aku berenang gitu, terus aku mendengarkan musik biar aku lebih enjoy dan juga jalan-jalan. Tapi kalau yang kayak lebih ke organisasi itu justru ke ekstrakurikulerku ya, karena kan debat kan kayak kita nanti berdiskusi, terus kita berbicara di depan umum. Jadi kayak setelah aku ikut debat, ikut OSIS itu kayak double gitu manfaatnya gitu. Oh iya sih Kak ya. Nah, terus kalau misal Kakak sendiri nih, dari hobi-hobi yang udah Kakak ceritain, terus dengan kesibukan Kakak, kira-kira Kakak tuh kalau misal lagi stres nih Kak, Kakak di organisasi tuh lagi ngerasa jenuh, apalagi misal Kakak terpilih menjadi ketua kan pasti kan nanti kan kalau ada suatu event atau anggota-anggota Kakak lagi ada suatu permasalahan di dalam organisasi itu, kira-kira Kakak itu gimana sih Kak cara menengahi ketika ada anggota yang kayak berselisih atau dengan acara event kok yang ternyata kurang lancar gitu sesuai dengan harapan atau rencana awal. Nah, nanti kira-kira gimana sih Kak cara Kakak untuk mengevaluasi diri Kakak sendiri dan cara Kakak untuk mengevaluasi
anggota-anggota kakak nanti gimana nih kak? Oke, kalau untuk merasa jenuh ya pastinya tetap adalah titik jenuh, karena jenuh itu pastinya ada, pasti datang juga. Dan biasanya kalau aku jenuh itu karena aku kecapean ya. Jadi untuk mengatasi jenuh sendiri, aku biasanya akan lebih istirahat lebih gitulah. Tapi juga bukan berarti aku meninggalkan tugas-tugasku. Jadi kalau misalnya aku udah capek, ya udah aku istirahat dulu. Aku nggak akan memaksakan diriku, karena kalau tak paksain malah tambah jenuh, tambah bad mood, nanti malah memperkeruh suasana. Terus kalau semisal ada anggota yang berselisih ya, kalau semisal ada anggota yang berselisih, pastinya kembali lagi ya komunikasi. Kita harus berkomunikasi, tapi bukan cuma berkomunikasi dengan satu pihak, tapi kedua pihak. Jadi kayak aku tanyain dulu, misalnya dari POV-nya dia apa, terus juga nantinya kita diskusi bareng, kita komunikasiin lagi kalau semisal kita udah ketemu titik cerahnya, baru nanti kita selesaikan masalahnya. Karena nggak bisa kalau semisal nih mereka lagi berselisih, lagi panas-panasnya kita coba benerin, itu pasti lebih berat ya. Jadi kita tunggu lebih tenang, lebih dingin dulu, baru nanti kita bisa komunikasinya juga lebih enak gitu. Terus kalau semisal nih aku punya proker dan ternyata tidak terlaksana dengan baik, pastinya itu juga menjadi suatu evaluasi ya untuk aku. Mungkin dari tahap perencanaan maupun pelaksanaan ada yang kurang-kurang, itu jadi evaluasi. Dan kalau semisal nih nanti ke depannya dari generasi berikutnya diberikan amanah untuk menjalankan proker yang sama, dapat menjadi evaluasi untuk mereka agar menjadi lebih baik. Dan bagaimana cara mengevaluasi? Jadi kalau di OSIS sendiri itu biasanya setiap kita habis event itu ada evaluasi. Nah dari evaluasi itu kita bisa tahu nih kayak kekurangan kita apa. Jadi ketika event-event berikutnya pastinya juga akan menjadi lebih baik lagi gitu. Iya kak, ini kan kakak udah menjelaskan ya cara-cara untuk kayak ketika prokernya nggak kerja dengan baik atau dengan cara mengatur anggotanya. Emang proker andalan kakak tuh apa sih kak, dari proker yang kayak kakak usung yang paling wah gitu menurut kakak? Kalau aku nih punya dua prokernya itu yang pertama duta sekolah. Aku yakin banget teman-teman mungkin udah tahu lah, tapi kayak mungkin lebih akrabnya kalau di sekolah-sekolah lain mungkin misalnya putra-putri SMA mana atau mungkin mas mbak mana gitu. Tapi nantinya aku ingin buatnya itu dengan ciri khas Libel sendiri, bukan kayak kita lihat dari sekolah lain udah dipersisin, enggak, tapi kita mengambil sekolah lain itu sebagai inspirasi, terus nantinya kita modifikasi lagi supaya itu menjadi ciri khas sendiri untuk Libel. Terus yang kedua aku punya proker yaitu pamerannya di sini itu pameran karya, tapi itu bukan cuma karya seni ya. Kan kalau karya seni itu kan udah biasa ya, kayak misalnya art gitu. Terus juga bisa kayak karya ilmiah atau karya tulis dan semacamnya lah. Jadi aku yakin banget kayak anak-anak Libels itu banyak banget yang punya karya, tapi kayak kurang ditonjol, kayak belum apa ya, dari sekolah belum fasilitasi gitu ya, untuk menampilkan karya mereka. Jadi aku ingin memfasilitasi mereka untuk karyanya itu dapat lebih dikenal lagi, dan nantinya dengan adanya mereka lebih dikenal, pastinya kan juga menjunjung nama Libel semakin tinggi. Libel dikenal dengan siswa-siswinya yang memiliki karya-karya yang kreatif, inovatif. Iya sih kak, keren banget sih kak. Nah terus dari proker andalan itu, terus kalau kita pindah ke visi misi yang Kak Fajri punya tuh apa sih kak, yang bikin kayak warga Libels ayo kayak kenapa harus milih Kak Fajri tuh, ada proker ada visi misi atau ada alasan apa gitu kak? Bisa dijelasin. Untuk visiku terlebih dahulu ya, visiku itu menjadikan SMA 15 sebagai fasilitator dalam membentuk dan juga mengembangkan bakat minat siswanya. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan siswa-siswi yang bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Nah, pastinya untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi. Di sini aku punya 5 misi nih. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah dengan mengedepankan nilai kekeluargaan. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah dengan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Terus yang keempat yaitu menyelenggarakan program kerja yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat guna mengoptimalkan lingkungan sekolah sebagai wadah dalam mengembangkan bakat minat siswa. Dan yang terakhir yaitu dengan mengoptimalkan kualitas dan juga kinerja OSIS sebagai penghubung dengan pihak internal maupun eksternal sekolah gitu ya kak ya. Terus dengan semua ini kan juga pasti juga banyak nih teman-teman yang mendukung Kak Fajri. Sebenarnya menurut kakak yang paling mendukung kakak atau yang kayak menjadi role model atau support system kakak banget nih kak, yang kayak selalu menyemangati kakak dan selalu mendukung kakak dalam
setiap langkah kakak yang sampai akhirnya membawa kakak di titik menjadi calon ketua OSIS ini siapa sih kak? Boleh tolong diceritain nggak kak? Boleh. Jadi aku malah mau cerita nih. Jadi boleh. Aku ini sebenarnya awalnya itu aku dari orang tua itu kurang setuju buat aku jadi calon ketua OSIS. Namun aku akhirnya bisa meyakinkan kalau semisal aku jadi ketua OSIS aku bisa dan sekolahku nggak keteteran, hingga akhirnya orang tua aku mengizinkan, dan malah sekarang justru orang tua aku support banget. Alhamdulillah ya kak misal nih kan habis ada seleksi ketua OSIS, misal aku terasa capek, aku merasa jenuh, aku cerita ke orang tuaku, terus kayak mereka juga nyemangatin aku gini kan, ini udah pilihanmu, jadi mereka ngasih motivasi lah gitu. Terus pastinya juga teman-temanku sendiri mereka bener-bener mensupport aku, mendukung aku dari awal, yang kayak ayo dong kamu pasti bisa kok jadi ketua OSIS, pasti bisa, hingga akhirnya aku sampai di titik ini. Nah untuk role modelku sendiri pastinya dari ketua-ketua OSIS sebelumnya ya. Karena kan juga aku sudah sempat kerja bareng kan sama yang sebelum-sebelumnya, dan juga ada satu role model nih yaitu ayahku sendiri. Jadi ayahku ini yang paling mendukungku untuk menjadi ketua OSIS, karena memang dari kecil aku diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, apalagi seorang laki-laki, jadi harus bisa memimpin, kata ayahku gitu. Nah, wah bener-bener dalam banget ya kak ya, ternyata yang di belakang Kak Fajri ini pasti juga ada teman-teman yang hebat, orang tua yang mendukung. Nah, terus ini ada fun question nih kak, sesuai dengan tema yang diusung sama MPK. Nah di sini tuh ada temanya tuh kayak ada kaitannya sama hutan, ada kaitannya sama hewan-hewan gitu ya kak. Kira-kira nih kak, semisal Kak Fajri ini tuh berkesempatan menjadi sebuah hewan, kakak tuh bakal pilih menjadi hewan apa nih kak? Dan apakah ada alasan atau filosofi yang membuat kakak nih akhirnya mau gitu menjadi satu hewan ini? Kira-kira apa kak? Aku ingin menjadi seekor kanguru. Kanguru? Karena kanguru itu berani, karena nggak cuman berani sama sesamanya, tapi dia juga berani dengan manusia dan juga hewan-hewan lainnya. Terus alasan aku pilih kanguru karena kan kanguru itu kan lompat-lompat ya, dia suka melompat ke sana, melompat kemari. Itu kayak menggambarkan suatu kegembiraan. Jadi aku tuh orangnya tuh kayak gembira banget gitu. Sesuai banget ya sama Kak Fajri ya. Cocok banget. Aku juga ekstrovert banget, jadi kayak wah cocok nih kalau aku jadi kanguru. Terus juga melompat itu kan kayak berarti kita melompat semakin berkembang, semakin berkembang, gitu lebih tinggi gitu. Makanya aku pilih kanguru untuk jadi role model hewan. Terus nih kak, yang terakhir tuh ada yel-yel atau pose khusus nggak nih kak buat pendukung dari kakak sendiri dari 01? Untuk pose ya, kalau posenya gini. Ada alasan nggak nih kak dibalik yang Rama posenya gini kak? Untuk alasannya ini sebenarnya masih nyambung banget nih sama visiku sendiri, yaitu menjadikan siswa-siswi bernalar kritis. Jadi kayak bernalar kritis. Nah, gitu. Kalau untuk sloganku sendiri nih. Slogannya apa kak? Sloganku sendiri ini sebenarnya tuh masih kayak satu gimmick lah sama video Citra Diriku. Kalau kamu nonton, kamu pasti tahu deh Citra Diriku. Aku kasih clue mau di? Boleh. Cluenya tuh lagu ya, lagu ya. Dulu kita masih remaja. Aduh, Dilan banget nih kak. Dilan banget. Nah, jadi sesuai dengan Citra Diriku yang mempunyai tema atau gimmick Dilan, jadi aku juga memiliki slogan yang kurang lebih sama nih. Kalau kamu tahu kalimatnya Dilan yang pas telepon Milea. Oh iya. Jangan rindu itu berat. Nah, itu aku jadiin satu slogan, tapi aku ubah nih jadi rindu itu berat, mending dukung nomor 1 hebat. Boleh nih teman-teman di rumah bisa ikutin ya. Ayo kak. Oke, kita coba ya. Iya, kita coba bareng-bareng. Rindu itu berat, mending dukung nomor 1 hebat. Oke, kita coba 1, 2, 3. Rindu itu berat, mending dukung nomor 1 hebat. Makasih ya kak ya udah menyempatkan waktu dan buat menjawab nih pertanyaan dari teman-teman. Nah, kira-kira kayaknya udah cukup ya kak ya pertanyaan-pertanyaan, dan juga teman-teman di rumah juga pasti udah cukup merasa terwakili dari pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan. Misal dirasa belum cukup, kayaknya bisa kapan-kapan lagi ya kak ya. Boleh tanya ke aku. Ya udah, sekian ya teman-teman semua. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.